Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian dalam acara Renungan Harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Hari ini Selasa 5 Oktober 2021. Kami berharap Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian dipenuhi oleh kasih Tuhan dan tetap dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan dan kemurahan hatimu yang tetap setia memelihara hidup kami. Terima kasih karena Tuhan mengizinkan kami kembali saat ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan hati kami, menolong kami, memimpin kami, menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja, membuka hati kami sehingga kami benar-benar mau diisi oleh firman Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan renungan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani ini seringkali digambarkan sebagai sebuah perjuangan. Sehingga kita sering menyebut hidup ini adalah perjuangan. Artinya hidup ini tidak mudah, tidak gampang, bukan seperti sebuah perjalanan yang melintasi jalan lurus dan mulus yang bebas dari segala hambatan. Tetapi kehidupan kita ini adalah seperti sebuah proses perjuangan dalam sebuah pertandingan untuk menggapai sebuah kemenangan. Dalam segala sisi kehidupan kita perlu berjuang. Apakah kita ingin meraih cita-cita kita perlu berjuang. Kita ingin sehat, kita ingin memiliki kehidupan ekonomi yang baik, kita ingin memiliki keluarga, rumah tangga yang baik, itu butuh sebuah perjuangan. Kita ingin memiliki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita dengan baik, itu juga butuh sebuah perjuangan. Begitu juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di dalam kehidupan iman kita. Sebagai orang-orang percaya, kehidupan perjalanan iman kita ini seringkali digambarkan sebagai sebuah perjuangan. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam sebuah perjuangan kita harus memiliki sebuah kesiapan untuk menghadapi sebuah peperangan, untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Dan di dalam sebuah peperangan pasti kita menghadapi musuh. Ada musuh yang akan selalu siap untuk menyerang kita dari berbagai arah. Musuh yang akan menghambat perjalanan kita, yang akan berupaya untuk menggagalkan kemenangan kita. Dan musuh kita yang sesungguhnya adalah iblis. Saudara-saudara sekalian,
iblis tidak akan pernah diam, berhenti untuk berusaha merusak kehidupan kita, menggugurkan iman kita sebagai orang percaya. Banyak cara yang iblis selalu lakukan untuk berusaha supaya kita tidak mendapatkan kemenangan di dalam iman kita. Keinginan kedagingan kita itu menjadi salah satu cara iblis ya untuk membuat kita seringkali jatuh. Dan cara lain adalah penderitaan yang sering kita alami. Itu dipakai oleh iblis menjadi alat untuk membuat kita lemah, untuk menggugurkan iman kita sebagai orang percaya. Mungkin lewat sakit penyakit, mungkin lewat begitu banyaknya persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mungkin itu kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita dan berbagai pergumulan-pergumulan lainnya. Dan seringkali di saat-saat seperti itulah iblis berusaha untuk membuat kita ragu kepada Tuhan, untuk membuat kita bimbang dan bahkan membuat kita benar-benar putus asa dan tidak lagi percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan telah memberikan jaminan kemenangan bagi setiap orang-orang percaya. Tuhan menjamin perlindungan dan penyertaan bagi kita, orang yang percaya. Itu sebabnya Rasul Paulus menyaksikan, berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Tuhan menyertai kita, siapa yang akan berani untuk mengalahkan kita? Saudara-saudara sekalian, kalau firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu bukan berarti ketika Tuhan menyertai kita, Allah ada di pihak kita, itu akan membuat tidak akan ada lagi musuh menyerang kita. Tidak akan ada lagi penderitaan dan kesulitan hidup yang akan membuat kita menjadi lemah. Tantangan akan terus datang. Seperti yang saya katakan tadi, iblis akan terus bekerja. Memakai berbagai persoalan yang tengah kita hadapi sebagai caranya, alatnya untuk melemahkan kita, menggugurkan iman kita. Tetapi ketika Allah ada di pihak kita, ketika Tuhan menyertai kita, segala sesuatu yang melawan kita, menyerang kita itu tadi, itu akan dapat kita atasi. Apakah penderitaan-penderitaan yang tengah kita alami, ketika Tuhan menyertai kita dan kita mempercayakan hidup kita kepada penyertaan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berperang di hadapan kita. Tuhan yang akan memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati dan mengalahkan semua persoalan-persoalan dan kesulitan yang tengah kita hadapi. Saudara-saudara sekalian, Allah begitu mengasihi kita semua. Mengasihi saudara, mengasihi saya. Dan ingat, hal terbesar Tuhan sudah berikan kepada kita. Keselamatan, kemenangan melawan dosa. Dan itu Tuhan telah lakukan dengan sebuah pengorbanan besar lewat kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan pernah meragukan kasih Tuhan yang begitu besar, yang telah menolong kita, melepaskan kita dari musuh terbesar kita, maut, dosa. Ingatlah, tidak akan ada apapun yang bisa memisahkan kasih Tuhan yang begitu besar itu dari kita. Apakah penderitaan itu tadi, apakah kesesakan, penganiayaan, apapun itu tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan yang begitu besar. Selama kita ada di dalam Tuhan, selama kita berjalan bersama Tuhan, selama kita hidup terus melekat bersama Tuhan seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur, percayalah, Tuhan akan tetap ada di pihak kita, menyertai kita, memelihara kita, memberikan kemenangan kepada kita di tengah-tengah setiap pergumulan, persoalan, penderitaan apapun. Selama Tuhan ada bersama kita, penderitaan itu tidak akan pernah
membuat kita menjadi kalah. Itu sebabnya kita disebut sebagai anak-anak pemenang. Kita lebih dari seorang pemenang ketika kita selalu hidup di dalam Tuhan. Mari terus tetap tinggal di dalam Tuhan. Mari terus melangkah menghadapi semua apapun itu di dalam perjalanan kehidupan kita, tetap di dalam Tuhan. Supaya kita bisa terus menang dan kita mampu untuk melewati penderitaan itu dengan menganggap semua penderitaan itu tidak ada artinya dibandingkan kemuliaan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Penderitaan itu tidak punya nilai apa-apa sebenarnya dibandingkan dengan sukacita besar, dengan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang telah menerima kemenangan dari Dia, keselamatan yang Tuhan telah berikan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada saat ini yang telah mengingatkan kami semua. Supaya kami benar-benar tetap boleh menjalani kehidupan kami dengan iman percaya yang teguh bahwa Engkau Tuhan akan tetap menyertai kami, akan tetap membela kami, dan Engkau akan memberikan kemenangan bagi kami menghadapi semua musuh kami. Dan apapun ternyata tidak mampu Tuhan memisahkan kami dari kasih-Mu yang begitu besar. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami agar kami benar-benar terus hidup di dalam iman percaya yang teguh kepadamu. Firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami benar-benar kiranya semakin bertumbuh di dalam hati kami dan kami benar-benar menjadi anak-anak yang boleh menyaksikan kekuatan dan kemenangan yang telah Engkau beri bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang tengah menyaksikan renungan ini, biarlah setiap mereka semakin dihiburkan, semakin dikuatkan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang tengah dalam keadaan bergumul, apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik itu karena sakit penyakit, persoalan kehidupan di tengah-tengah rumah tangga, persoalan pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan, biarlah Engkau tolong mereka dan firman-Mu yang telah kami dengar saat ini benar-benar semakin menguatkan setiap anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dan juga di tengah-tengah kehidupan bangsa kami yang masih menghadapi pandemi sampai saat ini. Kami percaya Engkau akan menyatakan penyertaan dan kemenangan-Mu di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Supaya kami boleh menang terhadap pandemi yang sedang kami hadapi saat ini dan kami mendapatkan pemulihan kembali. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas setiap dosa dan pelanggaran kami supaya kami benar-benar layak untuk menerima setiap berkat-Mu. Terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari tetap menjaga kesehatan kita semua. Kita tetap patuhi setiap protokol kesehatan yang telah diaturkan supaya kita benar-benar boleh menjalani setiap hari-hari kita dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.